zaman dahulu kala, berdirilah kerajaan besar di tanah Jawa, bernama Medang Kaulan. Kerajaan ini dipimpin oleh raja kejam bernama Prabu Dewata Cengkar. Raja ini gemar memakan daging manusia. Karena kegemarannya ini, diam-diam ia ditinggalkan oleh rakyatnya. Rakyatnya takut jika sewaktu-waktu Prabu Dewata Cengkar ini akan memakan mereka. Sementara itu, di suatu tempat yang jauh, ada seorang pendekar sakti dan baik hati bernama Aji Saka. Ia mempunyai 2 pusaka, berupa kain pengikat kepala dan keris. Ia juga memiliki 2 orang pengikut setia bernama Dora dan Sembada. Setiap hari, ia dan pengikutnya selalu membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Karena kebaikan dan kesaktiannya ini, Aji Saka sering menjadi pembicaraan di masyarakat. Suatu hari, berita tentang kekejaman Prabu Dewata Cengkar ini sampai ke telinga Aji Saka. Karena merasa kasihan kepada rakyat Medang Kaulan, Aji Saka berniat untuk menghentikan kekejaman Prabu Dewata Cengkar. Aji Saka mengajak Dora untuk ikut dengannya, dan Sembada ditugaskan untuk menjaga keris sakti miliknya. Jangan biarkan siapapun mengambilnya, kecuali aku, pesannya kepada Sembada. Baik Tuan, saya akan menjaga keris ini dan tidak membiarkan siapapun mengambilnya kecuali Tuan, jawab Sembada. Aji Saka dan Dora pun segera pergi menuju kerajaan Medang Kaulan. Setelah melalui perjalanan panjang, menuruni bukit, melewati hutan, dan menyeberangi sungai, sampailah mereka berdua di desa Medang Kaulan. Suasana desa itu tampak sepi, seperti kuburan. Tidak nampak seorang pun di sana. Semua rumah sudah ditinggalkan penghuninya. Dora, tolong kamu periksa seluruh rumah di desa ini. Siapa tahu masih ada penduduk yang bisa ditolong. Aku akan ke istana kerajaan Medang Kaulan, kata Aji Saka kepada pengikutnya. Baik Tuan, jawab Dora. Ia segera meninggalkan tuannya dan memeriksa seluruh rumah yang ada di desa itu. Mengapa Prabu Dewata Cengkar gemar memakan manusia? Suatu hari, jari koki kerajaan Medang Kaulan teriris saat sedang memotong bahan makanan. Konon, darah dan irisan jarinya masuk ke dalam sup yang akan dihidangkan kepada Prabu Dewata Cengkar. Sang koki melarikan diri untuk mengobati jarinya. Sementara itu, oleh koki yang lain, sup ini pun dihidangkan kepada Prabu Dewata Cengkar. Ketika dimakan, Prabu Dewata Cengkar merasakan nikmat yang luar biasa. Begitu mengetahui bahwa di dalam sup ini mengandung darah dan daging manusia. Esoknya, Sang Prabu menginginkan semua hidangannya terbuat dari bahan tersebut. Aji Saka melanjutkan perjalanannya. Dengan gagah berani, ia memasuki istana kerajaan Medang Kaulan. Suasana di sana juga nampak sepi. Hanya beberapa pengawal dan ajudan raja yang masih tersisa. Selain
Prabu Dewata Cengkar sendiri. Wahai Prabu Dewata Cengkar yang termasyhur, saya adalah Aji Saka dari bumi Majeti. Apa benar Prabu gemar memakan manusia? Jika benar, maka makanlah saya. Aji Saka menantang Prabu Dewata Cengkar. Prabu Dewata Cengkar tertawa lebar. Suaranya menggelegar ke seluruh penjuru istana, membuat siapapun yang mendengarnya menjadi ciut, kecuali Aji Saka tentunya. Engkau benar sekali, wahai pria pemberani. Karena engkau telah menawarkan diri untukku makan, maka aku tawarkan kepadamu satu permintaan terakhir. Apa permintaanmu? Tanya Prabu Dewata Cengkar kepada Aji Saka. Aji Saka tersenyum, lalu melepas ikat kepalanya. Saya meminta tanah di kerajaan Prabu, seluas gulungan kain ini, katanya. Aji Saka memberikan ujung kain kepada Prabu Dewata Cengkar, sementara ujung satunya lagi dipegang oleh Aji Saka sendiri. Keajaiban terjadi. Kain macam apa ini? Begitu Prabu Dewata Cengkar menarik ujung sorban yang dipegangnya, benda itu seperti memanjang sendiri. Semakin lama, makin terulur seperti tak ada ujungnya. Karena penasaran, Prabu Dewata Cengkar terus menarik kain itu hingga keluar istana. Ia tidak menyadari kain itu ditariknya hingga laut selatan. Dengan kesaktiannya, Aji Saka menyentak kain yang ia pegang, dan Prabu Dewata Cengkar terpental ke tengah laut. Ia tidak mengetahui bahwa kain yang ditariknya adalah benda pusaka yang amat sakti. Ditambah lagi, tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi seekor buaya berwarna putih. Karena engkau gemar memakan manusia, lebih baik menjadi buaya dan tinggal di laut, kata Aji Saka. Mendengar kekalahan Prabu Dewata Cengkar, seluruh rakyat Medang Kaulan kembali dari pengungsiannya. Mereka menobatkan Aji Saka menjadi Raja Medang Kaulan menggantikan Prabu Dewata Cengkar. Aji Saka mendapat gelar Prabu Anom dari rakyatnya. Ia menjadi pemimpin yang arif dan bijaksana, sehingga rakyatnya dapat hidup dengan makmur dan sejahtera. Jaya Prabu Anom Aji Saka! Jaya! Suatu hari, Prabu Anom Aji Saka meminta Dora pergi ke kampung halamannya untuk mengambilkan keris sakti yang dijaga oleh Sembada. Dengan senang hati, Dora berangkat ke kampung halamannya. Ia pun rindu ingin menemui teman kecilnya, Sembada. Sesampainya Dora di kampung halaman, ia dan Sembada berpelukan. Setelah beberapa saat melepas kangen, Dora menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Sembada. Tuan ingin aku mengambilkan keris sakti untuknya, katanya kepada Sembada. Namun Sembada menolak memberikannya. Keris itu tidak diberikannya kepada orang lain selain tuannya sendiri. Itu adalah janjinya kepada Aji Saka.
Kedua sahabat itu saling berdebat dan tidak mau mengalah. Mereka bersikeras mengemban tanggung jawab masing-masing dari tuannya. Keduanya memegang prinsip lebih baik mati daripada mengkhianati tuannya. Sehingga terjadilah pertarungan sengit antar mereka. Mereka bertarung dengan imbang, hingga akhirnya kelelahan, dan keduanya pun tewas kehabisan tenaga. Prabu Anom Ajisaka yang telah menunggu kedatangan pengikutnya selama berhari-hari menjadi khawatir. Ia merasakan firasat buruk hingga ia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya untuk mencari tahu apa yang terjadi terhadap pengikutnya itu. Sesampainya Prabu Anom Ajisaka di sana, ia terkejut karena mendapati kedua pengikut setianya telah tewas. Prabu Anom Ajisaka menyadari kehilafannya, sehingga terjadi kesalahpahaman antar kedua pengikutnya. Untuk mengenang kesetiaan dua pengikutnya ini, Prabu Anom Ajisaka menciptakan sebuah puisi yang memiliki pangram sempurna dan menjadi aksara Jawa yang dikenal dengan istilah Dentawian Jana atau Carakan. Ada utusan, punya perbedaan, sama kejayaannya. Inilah tubuhnya. Pangram atau semua huruf atau kalimat holoalfabetis adalah suatu kalimat yang menggunakan semua huruf dalam suatu aksara paling tidak satu kali. Pangram digunakan untuk menampilkan rupa huruf, menguji alat, serta mengembangkan keterampilan tulisan tangan, kaligrafi, dan mengetik. Contoh pangram yang terkenal dalam bahasa Inggris adalah kalimat The quick brown fox jumps over the lazy dog, yang mencantumkan ke-26 huruf aksara Latin. Pangram sempurna adalah pangram yang mencantumkan setiap huruf hanya satu kali dan dapat dianggap sebagai anagram dari alfabet tersebut. Contoh pangram sempurna adalah kalimat Hana Caraka, Data Sawala, Pada Jayanya, Maga Batanga, yang mencantumkan lengkap ke-20 huruf aksara Jawa masing-masing satu kali.